Di Indonesia sendiri, pergolakan besar pernah berlangsung, diakibatkan ketegangan politik selama rentang tahun 1948 hingga 1965. Selama masa tahun 1948 hingga 1965, konflik ini dibagi dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dengan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Maju, pemberontakan GITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan GITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Yang kedua, peristiwa konflik dengan pergolakan yang berkait dengan kepentingan atau vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau berjasa untuk keuntungan sendiri. Baik APRA, RMS, dan peristiwa Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang terkait dengan isu pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO, Bijen Koms Federal of Land, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Lingajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah bagian seorang negara-negara federal di dalam RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama berkembang makin tidak netral, sejak lagi melalui pihak Belanda berkontra tentang negara-negara federal inilah yang perlu menunjukkan sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat. Dari konflik menuju konsesi suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Yang kedua, teladan para tokoh persatuan. Di Indonesia banyak sekali pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia dalam bidang apapun. Dari itu, pahlawan daerah, pahlawan nasional, maupun tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Lagu-lagu yang sering kita dengarkan sekarang ini adalah lagu yang syarat dengan nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Selain dari peristiwa sejarah, kita dapat juga mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Rahmatullah Syihab. Yang belum kenal ya, cuma kebanyakan yang sudah kenal karena sudah pernah belajar di kelas 10 ya, cuma mata pelajarannya berbeda. Kelas 10 SKI, sekarang SI ya, Sejarah Indonesia. Baik, Bapak akan menjelaskan dari cuplikan pendek yang tadi ditayangkan ya.
tentang gambaran upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Jadi memang ketika masa kemerdekaan itu tidak sampai di situ saja ya. Perjuangan bangsa Indonesia ketika sudah merdeka, malah di situ adalah awal Indonesia, negara kita, dalam melangkah ya, memperbarui total semua tatanan kehidupan, baik itu dari segi sosial, politik, ekonomi, dan lainnya gitu. Nah, pada masa itu tidak sedikit orang-orang yang punya kepentingan ingin meraup keuntungan sendiri ya, atau dia ingin mendapat keuntungan baik itu dari pribadinya atau mungkin dari golongannya dan sebagainya. Ditambah juga pihak asing pun tidak rela melepas Indonesia begitu saja ya, karena memang Indonesia ini adalah negara yang kaya sumber daya alam. Hampir semua negara yang punya kepentingan atau yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak ya, dari mungkin salah satunya rempah-rempah ya, sumber daya alam yang lainnya itu, sehingga mereka memanfaatkan orang-orang internal ya yang punya kepentingan atau punya keinginan untuk mendapat kekuasaan, mendapatkan untung yang besar ya, dengan cara menghasut rakyat, dengan cara melakukan pemberontakan, adanya pemberontakan PKI Madiun ya kan, ada DITII, ada APRA, Andi Ajis, RMS, kemudian PRRI dan Permesta, dan terakhir adalah G30 SPKI. Di antara pemberontakan yang terjadi saat itu, yang paling menonjol, yang paling terlihat ingin mendapatkan kekuasaan ya, dengan cara mengkudeta sebetulnya, tapi dengan bahasa yang halus ya. Ingin mengangkat nama baik Presiden Soekarno saat itu, memanfaatkan kekuasaannya, tapi di belakang layar itu ya, di belakangnya itu mereka ingin menguasai negara dengan mendirikan ideologi komunisnya ya. Itu PKI dengan cara liciknya, dengan cara halusnya itu menguasai menguasai pemimpinnya dulu, baru setelah pemimpinnya sudah dia bisa harbut hatinya, rakyatnya yang mengikutinya. Nah, begitu pun dengan APRA ataupun DITII yang ingin mendirikan negara Islam, sebetulnya tidak terlalu nampak awalnya. Ingin bahwa menunjukkan ketidaksetujuan antara DITII dengan TNI saat itu yang seakan-akan menyerah kepada kepada Belanda ya, kepada Belanda saat itu, untuk menyuruh kepada pihak tentara Indonesia meninggalkan Jawa Barat, mengosongkan ya secara total. Jadi Jawa Barat ingin dikuasai oleh Belanda, tapi DITII tidak terima atas perjanjian Renville itu. Mereka membentuk sebuah pasukan yang dinamakan Tentara Islam Indonesia atau disebutnya TII. DII itu adalah Daulah Islam. Nah, akhirnya berjalan waktu, semakin lama semakin hari DITII merasa dia punya jasa, dia punya andil ya untuk mempertahankan integrasi bangsa. Akhirnya mereka memproklamirkan ingin mendirikan negara Islam. Itu sangat bertentangan dengan artinya dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa itu dianggap sebagai pemberontakan, walaupun judulnya adalah Kesatuan Islam, agama Islam yang mayoritas saat itu di negara kita sampai sekarang. Tetap saja yang mengancam disintegrasi itu harus ditumpas. Adapun pemberontakan yang lainnya tidak jauh dari itu ya. Ada siapa? Raymond Westerling yang mendirikan APRA, ada juga Andi Ajis, ada PRRI, Permesta dan sebagainya. Ya, semua itu dirangkum dalam satu materi ya, pada bab KD 3141 ya. Nanti kalian silakan cari sumbernya yang lebih relevan, yang lengkap, untuk lebih mengetahui dan memahami apa sebetulnya bahasan materi yang terdapat pada materi awal yang kita bahas, KD 3141,
dan itu akan masuk ya dalam materi ulangan di kemudian hari. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau yang sedikit keliru, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.